Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kornea Ridwan dari Prodi Hubungan Internasional. Kami perwakilan dari kelompok 3 Akad Pemikiran Hubungan Internasional. Studi hubungan internasional merupakan disiplin ilmu dan teori-teori hubungan internasional adalah sebagai unsur untuk memberikan eksplanasi logis terhadap berbagai peristiwa, terutama pada studi kasus Amerika Serikat dan Cina. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya Amerika Serikat adalah negara yang super power. Karena itu, seiring berkembangnya zaman, Cina terlihat berkembang sangat pesat, sehingga Amerika Serikat merasa tersaingi karena ekonomi dan militer Cina yang semakin berkembang maju, sehingga memicu kekhawatiran Amerika Serikat dalam bersaing dengan Cina. Pada studi kasus ini, kami menyimpulkan dua teori yang relevan. Penjelasan dari teori-teori yang kami simpulkan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Ilham. Oke, terima kasih atas Cory untuk memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan teori ekonominya. Jadi, pada perang dagang antara Amerika dengan Cina, Amerika membuat sebuah kebijakan yang berdampak zero-sum games pada Cina. Zero-sum game adalah situasi di mana keuntungan seseorang setara dengan kerugian orang lain, sehingga perubahan bersih dalam kekayaan atau keuntungan adalah nol. Jadi kebijakan ini menjelaskan mengapa Cina melakukan perang dagang dengan Amerika. Contohnya, Amerika dan Cina melakukan perdagangan satu sama lain. Tapi karena banyak dari perusahaan di Amerika pindah ke Cina, Amerika membuat kebijakan di mana Cina mendapatkan pajak yang lebih tinggi untuk merugikan Cina. Karena ini, Cina membuat sebuah kebijakan sama untuk merugikan Amerika. Maka inilah yang membuat terjadinya perang ekonomi antara Amerika dengan Cina. Sementara itu, dalam konteks kekuatan militer akan dijelaskan oleh Mei. Oke Mei, silakan. Di dalam bidang militer, strategi Amerika secara konsisten melibatkan komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar dan kebebasan. Bahkan dalam seruannya untuk beralih ke realisme berprinsip, strategi keamanan nasional Amerika terbaru mencirikan kompetisi saat ini sebagai perjuangan antara mereka yang menghargai kebebasan dan martabat manusia dan mereka yang menindas individu dan menegakkan keseragaman. Dalam sejarah baru-baru ini telah terjadi asimetri mendasar antara perspektif Amerika dan Tiongkok tentang kebijakan Amerika terhadap Tiongkok. Asimetri ini telah menciptakan suatu yang dicirikan sebagai dilema keamanan. Dilema keamanan atau security dilemma merupakan tindakan suatu negara untuk meningkatkan keamanan negaranya sendiri yang cenderung mengancam keamanan negara lain. Argumen realis berpendapat bahwa perbedaan dalam jenis rezim dan ideologi semuanya tidak relevan. Dengan hubungan Amerika dengan Tiongkok tampaknya mewakili penilaian yang paling terbatas. Prinsip-prinsip Amerika secara inheren memperburuk ketidakamanan Tiongkok, sementara tindakan yang diambil oleh Tiongkok untuk memastikan keamanan dan kepentingannya telah menimbulkan ancaman baru terhadap nilai-nilai dan demokrasi Amerika. Selanjutnya, untuk mengenai rincian masalah akan dijelaskan oleh Rias. Baiklah, ini terjadi karena adanya kenaikan defisit dagang Amerika Serikat dengan Cina, sehingga terjadinya kenaikan tarif pajak yang tergolong tinggi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat kepada Cina. Walaupun demikian, pihak Amerika Serikat pernah beberapa kali melakukan perbincangan dengan pihak Cina untuk mengurangi defisit dagang tersebut. Dan ini telah disetujui oleh pihak Cina. Walaupun demikian, ini telah berlangsung lama karena pihak Amerika Serikat tidak merasa puas dengan hasil dari perbincangan tersebut, dan mereka ingin terus menaikkan harga pajak yang telah ditetapkan. Hal inilah yang membuat pihak Cina berpikir bahwa Amerika Serikat telah memulai perang dagang. Baik, setelah tadi kita sudah membahas tentang teori-teori yang kami simpulkan, kali ini kita akan masuki sesi kesimpulan dari video kali ini. Jadi memang benar bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina sudah berlangsung secara lama. Namun perang dagang kali ini juga terbukti membawa dampak positif dan dampak negatif. Direktur Riset Kor Indonesia menjelaskan bahwa perang dagang menyebabkan pelambatan ekonomi global semakin dalam. Kemudian permintaan global juga akan turun dan mengakibatkan volume dan harga barang yang diperdagangkan tetap berada di level yang rendah. Di sisi lain, dari perdagangan di Indonesia, eskalasi perang dagang akan mempersulit Indonesia untuk mendorong ekspor. Namun, di sisi lain juga ada potensi Indonesia menjadi sasaran barang-barang impor yang memanfaatkan keterbukaan perekonomian tanah air. Menteri Luar Negeri Cina berjanji menegakkan kesepakatan perdagangan saat Presiden Amerika Serikat terpilih, Joe Biden, resmi menjabat. Pernyataan ini dibuat pada konferensi video di depan Dewan Bisnis Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Beijing tetap berkomitmen pada kesepakatan perdagangan fase 1. Perjanjian fase 1 ini mencakup komitmen Cina bahwa negeri ini akan melakukan pembelian tambahan yang substansial atas barang dan jasa Amerika Serikat di tahun-tahun yang akan datang. Baik, sekian video penjelasan dari kami. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang kondisi Amerika Serikat dengan Cina. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.